Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan pajak. Apa kabarnya? Semoga kawan pajak selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Amin. Nah, jumpa kembali dalam program baru kami, Jackpot, Jagadu Podcast. Jackpot ini merupakan program baru kami untuk berbagi informasi perpajakan dari kami, tim penyuluh KPP Pratama Jakarta Gambir 2. Bersama saya Ayu, dan juga hari ini kita bersama Mas Fani. Betul, Mbak Ayu. Iya, apa kabarnya Mas Fani? Baik, alhamdulillah sehat, Mbak Ayu. Alhamdulillah. Mungkin kita sapa dulu ya, kawan pajak ya. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan pajak semua ya. Berhubung sekarang lagi bulan puasa, mungkin kami juga menyampaikan kepada kawan pajak yang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga amal ibadah puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya, Mbak. Amin, ya. amin. Dan Ya, tetap diberi kesehatan tentunya. Betul, ya. Tetap kuat menjalankan puasanya dan amin. Juga ibadah-ibadah yang lainnya. Betul. Nah, di podcast perdana kita kali ini kita akan membahas tentang pelaporan SPT tahunan orang pribadi karyawan, Mas Wani. Oke. Kan berhubung ini bulan Maret, penghujung bulan Maret tinggal beberapa hari lagi ya. Iya, sudah temponya. Mungkin udah tinggal semingguan ya, Mbak Ayu. Betul. Ya. Nah, sebelum kita lebih rinci nih untuk membahas tentang pelaporan SPT tahunan orang pribadi karyawan ya. Ini mungkin barangkali kawan pajak ada yang perlu tahu ya, apa mungkin yang dimaksud dengan SPT itu, Mas Fani. SPT ya kawan pajak ya, SPT mungkin secara gampangnya surat pemberitahuan Mbak Ayu ya kawan pajak semua. Jadi surat pemberitahuan sarana bagi wajib pajak untuk menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau elektronik, Mbak Ayu. Iya, di sana melaporkan baik itu penghasilan ya, kemudian juga harta, kewajiban, kemudian kalau yang bukan karyawan ada laporan keuangan gitu ya Mbak Ayu ya. Termasuk juga kalau orang pribadi ada daftar anggota keluarga gitu Mbak Ayu. Baik, jadi semuanya tidak hanya sebatas penghasilan saja kawan pajak yang dilaporkan ya. Tadi ya ada harta, ada mungkin ada utang. Betul. Seperti itu Mbak Ayu. Iya. Nah, kapan batas akhir untuk pelaporan SPT tahunan orang pribadi ini? Baik, jadi batas akhirnya ya kawan pajak 31 Maret kawan pajak untuk SPT tahunan tahun 2023 bagi wajib pajak orang pribadi Mbak Ayu. Jadi batas waktunya adalah 31 Maret 2024. Ini tinggal berapa hari lagi nih Mbak Ayu ya. Jadi udah deg-degan ini harusnya. Betul. Ya. Iya. Sudah semakin banyak juga wajib pajak yang berbarengan untuk lapor. Ini juga harapannya tidak ditunda-tunda biar nanti tidak di tanggal 31 semua. Iya, tidak takutnya menunggu, nanti servernya nanti kepenuhan Mbak Ayu. Oke, ya. Jadi mungkin kawan pajak yang belum lapor mungkin segera saja ya. Betul Mbak Ayu. Nah, kalau misalnya ada kawan pajak ternyata lupa ini atau mungkin karena kesibukannya jadi belum lapor nih ya. Ini apa ada konsekuensinya ini bagi kawan pajak? Ini nggak enak sih kalau bicara konsekuensi ya Mbak Ayu ya, kawan pajak ya. Tapi tetap harus disampaikan ya Mbak Ayu ya. Jadi bagi kawan pajak yang terlambat atau tidak menyampaikan SPT tahunan pribadinya, itu ada sanksi dendanya Mbak Ayu. Denda ya. 100.000 ya. Mungkin nggak terlalu besar, tapi kan sayang ya. Mending bisa buat urunan bukber ya Mbak Ayu ya. Seperti itu. Jadi ini masih ada kesempatan, masih sampai dengan 31 Maret harapannya nggak ada yang kena sanksi Mbak Ayu ya. Seperti itu. Iya. Nah, kan tadi SPT udah, terus batas waktunya ya 31 Maret 2024 ini ya untuk kawan pajak. Dan untuk sanksi itu ada 100.000. 100.000. Tapi kalau bisa jangan sampai kena ya. Tentunya ya. Makanya segera dilaporkan saja ya SPT-nya. Nah, kalau ini apa saja yang perlu disiapkan ini oleh kawan pajak ini untuk lapor SPT-nya? Orang pribadi ya? Iya, untuk orang pribadi karyawan ya. Karyawan, khususnya karyawan. Khususnya karyawan. Oke, kalau gitu yang perlu kawan pajak
sebagai wajib pajak orang pribadi karyawan untuk persiapkan ya sebelum kita lapor SPT tahunan pribadinya. Yang pertama bukti potong Mbak Ayu. Bukti potong dari pemberi kerja, dari perusahaan. Kalau yang swasta bukti potong A1, kalau yang PNS mungkin ya itu bukti potongnya A2. A2 untuk PNS. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin bisa juga menyiapkan daftar hartanya ya, siapa tahu hartanya banyak, jadi harus dicatat Mbak Ayu ya. Betul. Daftar harta, kemudian juga daftar utang, seperti itu ya Mbak Ayu. Kemudian yang ketiga, kalau yang sudah berkeluarga mungkin juga perlu disiapkan KK-nya, itu untuk mengisi daftar anggota keluarga nanti Mbak Ayu ya. Seperti itu untuk yang karyawan sih Mbak Ayu, jadi nggak apa namanya, kalau laporan keuangan itu kan untuk yang pembukuan ya, yang punya usaha ya. Betul, untuk yang usaha. Kalau karyawan berarti yang perlu disiapkan bukti potong dari kantornya ya, daftar harta dan juga daftar anggota keluarga gitu kawan pajak. Nah, selain itu ada lagi yang perlu disiapkan? Ya, jadi yang pertama pasti harus punya akun DJP online dulu ya. Tapi sebelumnya punya NPWP ya Mbak. Iya, pastinya untuk yang kawan pajak yang sudah terdaftar ya. Habis itu punya akun DJP online. Baik. Tahu passwordnya. Ya, karena lapornya setahun sekali ini seringnya lupa Mbak. Nah, itu dia. Nah, kalau lupa kita butuh EVIN Mbak. Seperti itu. Itu sih yang perlu disiapkan. Nah, mungkin tadi bicara dengan EVIN. Nah, mungkin apa sih yang dimaksud dengan EVIN gitu? EVIN ya, udah familiar ya. Sudah familiar ya. Mungkin sebetulnya. Ada wajib pajak yang bertanya ya, EVIN itu apa ya? EVIN itu Electronic Filing Identification Number Mbak Ayu. Jadi itu semacam kayak kode otorisasi yang diberikan oleh DJP sebagai sarana untuk wajib pajak melakukan transaksi secara elektronik di DJP, secara DJP online Mbak Ayu. Itu butuh EVIN tadi Mbak Ayu. Ya, utamanya sih untuk bikin akun DJP online yang pertama kali, atau kalau misalnya wajib pajak lupa password. Nah, itu juga butuh EVIN. Seperti itu kawan pajak. Nah, kalau sudah punya EVIN, apa yang harus dilakukan oleh kawan pajak ini pertama kali? Kalau misalnya wajib pajak yang baru pertama kali setelah punya EVIN, tentu saja kita buat akun di DJP online. Buat akun ya. Buat akun. Pertama kita buka aja browser ya kawan pajak ya. Bisa lewat HP, bisa juga lewat PC atau laptop ya kawan pajak. Kemudian nanti ketik aja di browser ya, di browser diketik DJP online seperti itu ya Mbak Ayu ya, biar gampang ya. Betul. Atau bisa juga ke pajak.go.id nanti klik login ya, itu bisa juga. Nanti setelah kita masuk ke DJP online, di sana nanti ada tempat untuk daftar Mbak Ayu ya, daftar. Jadi setelah di atas itu ada username sama password, kode keamanan, yang bawahnya itu ada daftar apabila belum punya akun. Nah, kita klik daftar. Ya, setelah itu kita masukkan NPWP, masukkan EVIN, seperti itu Mbak Ayu. Iya, nanti akan ada link untuk aktivasi di email Mbak Ayu. Setelah kita sampai ke sana, kita buka email, kemudian kita klik link aktivasinya, seperti itu. Di sana nanti kita juga di waktu pertama kali bikin akun kita juga buat password sendiri. Passwordnya itu minimal 6 digit Mbak Ayu. 6 digit? 6. Itu bisa huruf, bisa angka, bisa kombinasi. Bebas ya? Bebas. Komposisinya kalau ya. Saran kami sih yang mudah saja ya. Jadi kalau karyawan mungkin passwordnya itu dibuat yang mudah saja. Yang mudah saja, ya. Soalnya lapornya setahun sekali Mbak Ayu. Seringnya lupa ya. Seringnya lupa ya. Jadi dibikin yang mudah, atau kalau enggak dicatat ya, dicatat di HP ya, termasuk EVIN-nya tadi ya. Soalnya EVIN itu sebetulnya cuma satu kali diterbitkan, jadi nggak berubah angkanya ya. Jadi sampai kapanpun EVIN-nya tetap sama. Cuman kalau lupa kan tetap aja harus minta ke DJP ya, jadinya ya, seperti itu Mbak Ayu. Baik. Kalau tadi sudah EVIN udah, dan sudah buat password juga ya, sudah akun DJP online-nya udah siap diaktifasi, ya. Sudah diaktifkan. Nah, ini bagaimana nih cara kawan pajak untuk lapor
Baik, jadi untuk wajib pajak karyawan tadi betul, ya Mbak Ayu ya, karyawan. Setelah kita sudah punya akun DJP online, kita login ya. Yeah. Jadi ya bisa di HP, bisa di PC ya. Yeah. Nah, yang penting ada koneksi internet Mbak Ayu ya. Itu. Seperti itu. Yang penting, kalau misalnya nggak ada kuota ya kita nyari wifi ya. Wifi di kafe gitu bisa ya. Dan lapornya nggak harus di kantor pajak ya, kawan pajak ya. Bisa di mana saja, nggak harus di hari kerja. Jadi bisa kapan saja, di mana saja, pada waktu mungkin kawan pajak ada waktu senggang ya, betul. Cuman kalau sudah mepet harus segerakan, disiapkan waktunya ya kawan pajak ya. Nah, jadi kita buka browser DJP online, kemudian kita masukkan NPWP atau NIK kalau sudah validasi ya, NIK-nya. Kemudian kita masukkan password yang kita buat tadi. Terus kita masukkan kode keamanan, Mbak Ayu. Kode kalau keamanan. Misalnya kode keamanannya kayaknya susah, kita klik saja biar ganti. Kita cari yang mudah. Iya, di refresh. Nah, setelah itu kita klik login. Nah, itu kita sudah masuk ke halaman DJP online kita. Biasanya yang pertama muncul pastikan informasi ya. Informasi. Nah, kalau untuk lapor SPT tahunan, kita pilih menu lapor. Menu lapor, kawan pajak ya. Baik. Selanjutnya, kemudian kita pilih e-filing. Jadi di menu lapor itu ada 2 submenu, pelaporan dan pra-pelaporan ya. Kita kalau untuk SPT tahunan tetap di pelaporan nih. Di menu pelaporan ya. Nah, setelah itu ada 3 pilihan lagi. Nah, kita pilih yang e-filing. Nah, kita klik e-filing, nanti masuk, nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan Mbak Ayu. Ada 3 pertanyaan di sana. Iya. Nah, yang pertama, apakah kawan pajak punya usaha atau pekerjaan bebas ya. Kalau misalnya karyawan kan kita pilih tidak ya Mbak Ayu ya. Kita pilih tidak. Nah, pertanyaan kedua, apakah kawan pajak dia pisah harta atau memilih terpisah PHMT? Kalau misalnya tidak, kita pilih tidak. Seperti itu. Kemudian pertanyaan yang terakhir ini tergantung dari penghasilan bruto kawan pajak nih. Ini akan menentukan kawan pajak lapor SPT-nya pakai 1770 yang S atau yang SS, Mbak Ayu, seperti itu. Kalau misalnya penghasilan bruto kawan pajak ya dilihat di bukti potongnya tadi itu adalah kurang dari 60 juta setahun, maka nanti 1770 SS sangat sederhana. Sangat sederhana, kalau kurang dari 60 juta ya. Kurang dari 60 juta. Tapi kalau misalnya kawan pajak penghasilannya lebih dari 60 juta ke atas, ya itu nanti 1770 S. Sederhana. Betul. Kemudian ada satu lagi, misalnya kawan pajak penghasilan brutonya kurang dari 60 juta, tapi pembeli kerjanya ada lebih dari 1. 2 kantor misalnya betul. Ya. Nah itu nanti juga harus pakai 1770 S kawan pajak, seperti itu. Jadi kalau tadi laporannya masuk setelah login ke DJP online, masuk ke menu lapor, setelah itu di pelaporan ya, pelaporan dan nanti masuk ke e-filing. E-filing. Setelah menjawab pertanyaan, nanti akan ditentukan formulir yang digunakan. Betul. Gitu ya. Iya. Dan ini semua bisa dilakukan baik di HP atau di laptop ya, kalau e-filing ya teman-teman. Secara online, jadi butuh koneksi internet kawan pajak. Jadi bisa dilakukan melalui HP, tablet, maupun laptop dan PC ya. Bisa dari mana saja ya. Internetnya. Iya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan kalau untuk yang SS sangat sederhana itu untuk kawan pajak yang penghasilannya brutonya kurang dari 60 juta setahun ya. Nah, apa bedanya pelaporan yang antara S sama SS itu? Iya. Jadi kawan pajak kalau misalnya kawan pajak termasuk yang 60 juta setahun ya, kurang dari 60 juta setahun, 1770 SS itu dia isiannya lebih simpel Mbak Ayu. Jadi singkat ya. Kalau misalnya kita lapornya manual dulu, kita ingat itu cuma 1 lembar ya. Kertasnya warnanya ada hijaunya ya. Kotak hijau gitu ya. Cuma 1 lembar kawan pajak. Di situ kita tinggal masukkan penghasilan bruto, pengurang, nanti penghasilan netonya berapa, masukkan PTKP, kemudian penghasilan kena pajak berapa, nanti PPh terutangnya berapa, yang sudah dipotong berapa, terus habis itu kita masukkan juga
harta kita akumulasi Mbak Ayu, tidak dirinci dia. Baik. Tidak dirinci. Total, jadi ya. misalnya punya motor, punya HP, totalnya berapa? Misalnya totalnya 20 juta. Kita tinggal tulis 20 juta seperti itu. Jadi termasuk juga yang utang. Jadi hanya totalnya saja. Totalnya saja kawan pajak. Kemudian terakhir kita tinggal centang pernyataan. Jadi simple ya Mbak Ayu ya. Untuk yang SS ini yang simple. SS lebih simple ya. Iya. Setelah itu nanti kita tinggal kirim SPT-nya. Nah, untuk kirim kita butuh kode verifikasi Mbak Ayu. Nah, nanti kita klik untuk minta kode verifikasi. Kode verifikasinya akan terkirim ke email kawan pajak. Ya, email kawan pajak. Nanti kawan pajak buka emailnya. Kalau ada email dari e-filing, kawan pajak buka. Di sana ada kode verifikasi. Bisa di copy ya, bisa di copy untuk dimasukkan ke tadi ya, di DJP online tadi ya, di e-filingnya kawan pajak. Di menu pengiriman SPT-nya ya. Iya. Setelah itu tinggal kirim. Kirim saja. Kalau sudah sukses, berarti nanti tinggal kawan pajak lihat di email kawan pajak ada bukti penerimaan elektroniknya Mbak Yu. Iya. Nanti bisa langsung dilihat di situ bisa ya. Langsung dilihat di situ. Tanda terimanya. Iya. Ada juga di arsip SPT kawan pajak di DJP online. Iya. Real time dan nggak perlu lama-lama ya. Iya, untuk Mbak Ayu. SPT-nya ini. Nah, kalau yang S tadi. Kalau yang S. Apa bedanya? Ya, kalau yang S memang isiannya lebih banyak. Lebih banyak. Pada waktu kita milih juga ada 3 pilihan cara ya. Yang pertama itu bentuk formulir pengisiannya. Yang kedua itu panduan bagi kawan pajak yang mungkin awam ya, yang baru pertama kali gitu ya. Jadi runtut dituntun satu persatu. Kalau yang dengan panduan kawan pajak. Nah, yang ketiga upload SPT ini kita hiraukan aja ya, kita nggak pakai lagi ya kawan pajak ya. Kita pilih salah satu dari yang pilihan yang 2 tadi kawan pajak. Kalau misalnya kawan pajak sudah pernah ya, atau mungkin dulu pernah lapor manual juga, itu lebih cepat itu pakai dengan bentuk formulir Mbak Ayu. Seperti itu. Iya. Jadi kalau bentuk formulir sama kayak formulir 1770S. Kita ngisinya dari belakang. Yang pertama penghasilan final. Misalnya kawan pajak punya penghasilan final. Contohnya ada nyewain tanah bangunan ya seperti itu ya, dapat penghasilan bunga deposito tabungan atau deposito ya. Jadi yang penghasilan final. Kalau misalnya nggak ada, langsung yang ke bagian B. Di sana kita mengisi harta. Hartanya. Ya, hartanya kawan pajak. Kalau bisa lengkap ya, kawan pajak ya, nggak usah khawatir ya, nggak usah khawatir dimasukkan hartanya. Misalnya ada rumah mungkin ya, mungkin ada kendaraan, motor misalnya, atau mungkin ada LM bisa juga mulia, ada tabungan ya. Ya, itu nanti dimasukkan semua. Dimasukkan lebih detail ya. Kalau tadi yang SS kan hanya brutonya saja. Totalnya saja. Kalau yang S ini dirinci kawan pajak. Dan itu bisa banyak, itu bisa ya. Bisa banyak juga bisa. Bisa banyak. Nah, terus juga kalau kawan pajak sebelumnya sudah pernah lapor nih. Sudah pernah lapor pakai e-filing, itu kita bisa munculkan daftar harta kita yang tahun kemarin ya. Tanpa harus input ulang begitu ya. Betul, Mbak Ayu. Itu memudahkan sih. Kita tinggal edit, mungkin ada yang sudah kita jual atau mungkin ada yang baru kita beli ya. Ada harta baru, nanti kita tinggal edit di sana. Tinggal diedit di situ atau ditambahkan ya. Betul, untuk harta barunya. Sama mungkin rekening ya, tabungan, uang tunai itu juga kondisi per 31 Maret 2023 kawan pajak. Jadi mungkin pasti berubah ya Mbak Ayu ya. Iya. Kalau untuk harta yang lain itu harga perolehan, jadi bisa jadi tetap. Kondisi akhir ya. Pada saat pelaporan ya. Baik. Nah, kalau tadi kan sudah harta untuk penghasilan sudah harta ya. Yang berikutnya lagi adalah harta, selanjutnya hutang. Misalnya kawan pajak ada kredit atau mungkin ada kartu kredit juga bisa dimasukkan di sana Mbak. Nanti
rinci juga kondisi per sisa kreditnya ya kawan pajak Sisa ya. kreditnya Sisa ya, utangnya sisa hutangnya. per 31 Desember 2023. Iya, baik. Misalnya ada kawan pajak yang tadi memasukkan harta berupa rumah. Betul. Ya, rumahnya itu belinya secara kredit ya. KPR misalnya. Berarti gimana nih cara memasukkannya? Ya, jadi di harta itu rumahnya sesuai dengan harga perolehan. Harga perolehan. Kemudian di bagian utang di sana kita masukkan kreditnya, misalnya di bank mana. Ya, kita nggak nyebut merek ya, Mbak. Iya, betul. Di bank mana, nanti sisa utangnya berapa. Seperti itu, Mbak. Ya, cara memasukkannya. Ya, memasukkan sisanya untuk utangnya ya kawan pajak. Setelah itu apa lagi? Berikutnya masih di laman yang sama, itu nanti kita memasukkan daftar anggota keluarga, Mbak Ayu. Daftar anggota keluarga, ya. Ini gunanya kita perlu mempersiapkan KK tadi ya. Ya. Soalnya kalau nggak ada KK mungkin kita kesulitan mengisi NIK-nya, ya, kartu keluarganya, seperti itu. Bisa kita masukkan mungkin istri, anak, seperti itu ya, yang menjadi tanggungan, Mbak Ayu. Iya. Yang jadi tanggungannya ya. Nah, setelah itu apa lagi nih? Setelah itu tanggungan lanjut. Sudah. Ya. Setelah itu lanjut lagi selanjutnya. Itu nanti ada penghasilan lain ya. Penghasilan lain ya. Kemudian ada penghasilan yang bukan objek pajak ya. Penghasilan yang bukan objek pajak itu misalnya kayak warisan ya, yang paling sering ya, warisan. Itu kawan pajak tetap dilaporkan ya penghasilannya ya. Misalnya baru dapat warisan. Nah, kawan pajak tetap laporkan. Bisa jadi kawan pajak hartanya nambah banyak nih, tapi dari warisan. Kalau misalnya nggak kita laporkan penghasilan dari warisannya, nanti kan pasti agak janggal ya. Hartanya nambah banyak, penghasilannya kok sedikit. Sedikit, nggak sesuai gitu sama profil penghasilannya. Jadi kita perlu laporkan juga warisan tadi ya, penghasilan dari warisan tadi, Mbak Ayu. Seperti itu. Jadi kalau menerima warisan nanti dilaporkan ya di penghasilan bukan objek pajak ya. Betul. Nah, setelah penghasilan yang bukan objek pajak, berikutnya adalah daftar pemotongan, bukti potong dari kawan pajak tadi. Iya, yang dari kantor tadi yang dari ya. Kantor, ya. Itu kita rekam di sana. Misalnya dari kantor mana gitu ya. Kita klik tambah, kemudian kita masukkan NPWP pemberi kerjanya, nanti akan muncul otomatis namanya. Kemudian kita masukkan nomor bukti potongnya, kemudian kita masukkan tanggal. Kalau PPh-nya 21 biasanya jenis ya, pajaknya ya. pasal 21 pasal 21 ya. Habis itu kita masukkan penghasilannya dan yang dipotong berapa. Oke, jumlah yang dipotong ya. Betul, seperti itu. Iya, setelah itu? Kalau misalnya lebih dari satu, kita tambah lagi, Mbak Ayu. Oh iya, bisa ditambahkan lagi kalau memang lebih dari satu ya. Iya. Nah, setelah itu selesai berarti bisa lanjut ya? Bisa lanjut. Berikutnya. Lanjut ke halaman paling depan. Paling Mbak Ayu. depan. Paling depan. Iya. Biasanya kita milih dulu itu ada pilihan KK apa itu ya, MT atau PH itu. Kalau misalnya kita tidak bisa harta atau memilih terpisah, berarti kan KK. Nah, statusnya kita pilih kawin atau tidak kawin kan seperti itu ya. Habis itu kita memasukkan penghasilan neto. Penghasilan netonya. Jadi bedanya kawan pajak ya. Kalau SS yang kita masukkan penghasilan bruto, Mbak Ayu. Tapi kalau yang S di halaman awal, di halaman induk itu yang kita masukkan adalah penghasilan neto kawan pajak. Iya, neto. Setelah itu dikurangi PTKP ya, kita pilih PTKP. Kemudian nanti ketemu penghasilan kena pajaknya berapa, dia akan otomatis menghitung PPh terutangnya, Mbak. Iya, jadi otomatis ya. Otomatis semua. Kita tinggal masukkan yang tadi ya, penghasilan neto saja. Sama milih PTKP saja. PTKP. Kalau misalnya dia ketemu PPh terutangnya berapa dan yang sudah dipotong juga sudah sama, sudah cocok, nanti SPT-nya nihil, Mbak Ayu. Nah, nihil berarti nanti tinggal centang di pernyataan yang paling bawah. Setelah itu bisa lanjut untuk kirim SPT. Oke, sama ya akhirnya sama dengan yang 1770 SS tadi sama, ya. Nanti ada kode verifikasi juga. Setelah itu dikopi dan dikirim. Tinggal itu. Dan bukti potong juga sama, akan bisa langsung dilihat ya. Bukti penerimaan. Bukti penerimaan suratnya BPE-nya ya kawan pajak BPE-nya ya, bukti penyampaiannya. Bisa dilihat di dua tempat kawan pajak. Yang pertama di arsip SPT, yang kedua di email kawan pajak. Nah, kalau tadi ini ada menyebut tentang PTKP. Mungkin banyak yang kawan pajak masih awam ini. PTKP itu apa? Baik kawan pajak. PTKP itu penghasilan tidak kena pajak ya. Jadi
tanggungannya ya Mbak Ayu ya, dia mengurangi penghasilan kita. Sebelum misalnya, dihitung ya. Jadi misalnya kalau yang belum menikah, statusnya tidak kawin, itu PTKP-nya, penghasilan tidak kena pajaknya setahun 54 juta Mbak Ayu. 54 juta untuk yang belum menikah ya. Belum menikah. Statusnya belum menikah. Terus kalau misalnya dia sudah menikah, kemudian juga punya anak, itu nanti PTKP-nya akan bertambah Mbak Ayu. Ya, tambahannya 4,5 juta ya. 4,5 juta. Menikahnya 4,5, anaknya 4,5, maksimal 3. Maksimal 3 yang boleh ditanggung ya. Seperti itu. Jadi maksimal K3 ya kawan pajak. Maksimal K3. Seperti itu. Dan kondisi PTKP ini adalah kondisi per awal tahun pajak. Jadi kondisi 1 Januari Mbak Ayu. 1 Januari kalau tahun pajak 2023, 1 Januari 2023 kawan pajak. Bukan 2024 ya. Ini yang kadang bikin laporan kawan pajak kurang benar ya. Jadi berbeda dengan bukti yang dibawa ya. Iya. Karena di bukti potong misalnya statusnya masih K0 nih. Nah, kemudian nanti di bulan Agustus punya putra misalnya. Anak misalnya ya. Terus kawan pajak waktu lapor SPT tahunan dirubah jadi K1. Jadinya nanti lebih bayar. Iya, jadi berbeda dengan yang sudah dipotong dari kantornya ya. Betul. Bukannya kawan pajak dapat pengembalian, malah disuruh pembetulan. Kan sayang ya waktunya. Jadi kalau seperti itu, nanti status tanggungannya diisi sesuai yang K0 ya, sesuai kondisi awal tahun. Kondisi awal tahun 2023. Iya, baik. Nah, tadi kan udah ya, pelaporannya sudah ya kawan pajak. Nah, kira-kira kalau yang sering nih, mungkin Mas Fani temui nih di konsultasi ya, nah itu apa saja yang terkait dengan pelaporan SPT biasanya? Kalau SPT tahunan karyawan yang paling sering itu memang lupa password aja sih Mbak ya. Iya, lupa password. Kalau lupa password kan kawan pajak butuh EVIN untuk reset passwordnya. Nah, biasanya kalau passwordnya lupa, EVIN-nya juga EVIN-nya ikutan lupa. Nah, jadinya kawan pajak harus mengajukan permintaan lupa EVIN. Nah, jadi untuk lupa EVIN sendiri itu bisa diajukan, tidak harus datang ke KPP Mbak Ayu. Bisa ya. Bisa secara online. Baik. Iya. Yang pertama bisa ke Kering Pajak 1.500-200 ya. Kemudian yang kedua bisa chat di di Twitter Kering Pajak. Baik. Kemudian yang ketiga bisa email Mbak Ayu. Melalui email ke lupa.evin@pajak.go.id. Kemudian yang terakhir bisa juga kawan pajak melalui M-Pajak, aplikasi yang ada di HP kawan pajak. Atau bisa juga ke KPP, kalau misalnya pingin ke KPP juga boleh, nggak dilarang ya Mbak. Harus di KPP terdaftar atau mungkin bisa di mana saja? Kalau orang pribadi bisa di mana saja, KPP terdekat. Bisa saja ya. Cuman kalau kawan pajak pingin, misalnya kalau difasilitasi kantor misalnya, kalau ke kantor terdaftarnya dikasih uang jalan ya nggak apa-apa Mbak. Tapi kalau misalnya kalau misalnya enggak ya mending lewat email ya. Dia nggak perlu keluar biaya. Seperti itu Mbak Ayu. Ya, jadi kalau misalnya kawan pajak lupa password, nanti kan di reset ya, dan terus nanti buat password baru. Betul, lupa EVIN juga nanti bisa mengajukan lupa EVIN ya, nanti cetak ulang. Nah, kalau misalnya kawan pajak nih masih ada kesulitan untuk melaporkan SPT-nya ini harus bagaimana nih kawan pajak? Jadi kalau misalnya kawan pajak masih ada kesulitan untuk lapor SPT, sebetulnya di YouTube ya, YouTube DJP, di Ditjen Pajak RI ya, itu ada tutorial Mbak Ayu. Video tutorial untuk yang e-filing 1770S dan SS itu masih relevan. Jadi masih bisa dipakai, masih bisa dicontoh ya Mbak Ayu ya. Di sana petunjuknya masih sama, masih sama. Kalau yang untuk e-form memang untuk orang pribadi memang sudah berubah ya. Kalau yang di Ditjen Pajak RI itu masih yang lama, masih yang pakai IBM Mbak Ayu. Kalau sekarang kan sudah pakai Adobe Reader ya, PDF ya. Tapi kalau yang untuk e-filing masih bisa dilihat di YouTube-nya Ditjen Pajak RI kawan pajak. Baik, jadi di kanal YouTube Direktorat Jenderal Pajak ya, di sana ada tutorial penyampaian SPT tahunan orang pribadi karyawan ya. Atau bisa juga kawan pajak datang ke KPP atau ke pojok pajak kawan pajak ya. Jadi selain itu bisa datang ke kantor
KPP terdekat atau terdekat. juga ke pojok pajak yang Iya. disediakan ya. Jadi di bulan Maret sudah pasti banyak KPP yang menyelenggarakan pojok pajak. Iya. Kemudian juga untuk layanan asistensi pelaporan SPT tahunan juga ditambah Mbak Ayu ya. Ditambah di sana ada relawan pajak juga seperti itu Mbak Ayu. Iya, mungkin cukup jelas ya, cukup panjang ya ini tentang penyampaian SPT tahunan. Mungkin satu lagi baik, silakan. Mungkin diinformasikan juga ya. Untuk tanggal 30 dan tanggal 31 untuk kantor pajak buka. Jadi sebagai informasi tambahan di tanggal 30 dan 31 Maret ini nanti kantor pajak akan tetap membuka layanan sesuai dengan jam layanan seperti biasa. Sesuai jam layanan. Kalau kebetulan ini bulan Ramadan berarti mulai jam 8 sampai jam 3 sore ya kawan pajak. Nanti silakan kalau ada kesulitan bisa datang ke KPP terdekat untuk dibantu penyampaian laporan SPT-nya gitu ya. Baik, terima kasih nih Mas Fani udah berbagi ilmunya tentang penyampaian SPT tahunan. Ya. Mungkin harapan kami mungkin kawan pajak bisa segera menyampaikan SPT tahunan. Betul. Tentunya. Ini sudah mepet nih Mbak. Ini waktunya sudah hampir finish ini. Iya, baik. Tentunya lebih awal lebih nyaman ya. Betul sekali. Iya, terima kasih Mas Fani atas waktunya. Sama-sama. Demikian tadi kawan pajak podcast kita hari ini tentang penyampaian SPT tahunan orang pribadi karyawan. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kawan pajak dan bisa segera menyampaikan SPT tahunan, itu harapan kami ya. Pajak kuat, APBN sehat. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.